Kasihan juga masalah sengketa pertanahan harus sampai kepada presiden, Pak. Gimana pembantu-bantu beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dan selamat siang menjelang sore. Hari ini saya didampingi oleh Pak M. Nur Marzuki. Beliau adalah tenaga ahli Wakil Presiden. Kita copot dulu. Yang jelas jaraknya sudah sesuai dengan social distancing. Oke. Biar komunikasinya. Oke, siap. Ini kan tapping Pak, jadi nggak apa-apa. Ya. Baik, Pak M. Nur ini akan coba berbincang-bincang santai. Beliau akan lebih banyak berdiskusi tentang kondisi hari ini yang sedang kita hadapi terkait bencana alam. Mudah-mudahan negara kita atau saudara-saudara kita yang terkena bencana segera dapat diberikan kekuatan, ketabahan, dan tetap kembali hidup normal. Baik, Pak Nur, saya panggil Pak Nur aja ya. Siap. Pak Nur, ini saya ambil contoh Kalimantan Selatan nih. Itu 52 tahun Pak, dia menurut pengakuan warga di sana itu tidak pernah banjir. Ya. Tiba-tiba beberapa hari lalu dia langsung bandang begitu, dan itu hampir full di seluruh kota Banjarmasin ya kalau tidak salah itu, dan beberapa daerah. Nah, banyak kalangan penggiat lingkungan di sana, Pak Nur, itu mengkaitkan ini dengan gundulnya Meratus itu, Gunung Meratus. Nah, saya pengen tahu nih dari Pak Nur, kira-kira sebenarnya pertanahan kita itu seperti apa sih Pak? Oke. Baik, terima kasih Mas. Saya pertama bersyukur bisa diajak bincang-bincang. Ya. Mungkin ada sedikit kontribusi yang bisa kita share kepada pemerintah berkaitan dengan bencana yang dihadapi bangsa ini. Cukup banyak di mana-mana, bukan hanya di Kalimantan, juga di Jawa Barat, juga di Sulawesi juga terjadi. Itu yang pertama, yang itu kita prihatin, sangat prihatin sekali atas musibah bencana yang terjadi ini. Saya lihat begitu cepatnya Bapak Presiden sudah on the spot, langsung ke lapangan. Nah, tentunya ini tidak bisa kita biarkan begini saja. Kasihan juga Presiden, setiap ada bencana harus datang beliau. Tapi bagaimana upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan? Nah, sebelum kita melakukan pencegahan lebih dini, kita harus tahu dulu akar masalahnya. Akar masalah timbulnya bencana ini. Nah, kalau terjadinya bencana ini tentu persoalan utama adalah berkaitan tata ruang. Tata ruang. Jadi tata ruang itu adalah panglimanya pemanfaatan ruang. Jadi tata ruang ini harus segera kita selesaikan secara tuntas sampai kepada rencana detil tata ruang. Nah, ini kita sangat sayangkan bahwa sampai saat ini baru 50% Apa itu Pak 50%? yang diselesaikan oleh pemerintah rencana detil tata ruang RDTR-nya. Karena kalau sudah ada RDTR-nya sehingga pos zoning penggunaan tanah itu sudah jelas diatur. Jadi mana yang lindung, mana yang hutan, mana kawasan industri, mana perumahan, mana perkantoran, mana resapan, itu sudah diatur. Nah, dengan kondisi yang rencana detil tata ruang kita yang baru 50% ini, automatically bahwa pemanfaatan di daerah itu belum bisa dikendalikan dengan baik. Jadi kue ini belum dibagi dengan baik. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Kemungkinan besar terjadinya pemangkasan hutan, yang hutan-hutan dibabat, digunakan untuk kebun, untuk perumahan, untuk pemukiman, sehingga ini tentu berdampak kepada banjir. Sehingga kita ketahui bahwa hutan kita ini semakin hari semakin berkurang. Karena apa? Karena perambahan terjadi
Dan ini juga masih debatable. Di satu sisi masyarakat menyatakan ini sebagai kawasan budidaya yang bisa mereka manfaatkan. Karena memang belum ada ukurannya, belum ada patokan tata ruang yang jelas. Di satu sisi pemerintah bahwa itu menyatakan itu tidak bisa dimanfaatkan, digunakan sebagai lindung, sebagai kawasan hutan. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi sebetulnya apalagi kita tahu bahwa kebutuhan akan tanah itu semakin hari semakin meningkat, baik untuk pembangunan, untuk kepentingan masyarakat. Nah, otomatis bahwa sehingga kalau memang lahan-lahan kawasan budaya ini sudah habis, tentu mereka merambah kepada kawasan hutan. Hutannya harus dijaga, harus diamankan, harus dibikin tata ruangnya yang ketat. Siapapun harus patuh dan tidak boleh dirambah, tidak boleh dijadikan sebagai tapak pembangunan atau tapak pemukiman masyarakat. Pak Nur, tadi kan Pak Nur bilang itu 50% ya. Itu saya jadi pengen tahu nih Pak Nur. Itu seberapa parah sih sebenarnya tata ruang kita tuh? Apa hari ini kan upaya perbaikan tuh ya, penataan itu. Emang sebelumnya itu parah banget. Di pemerintahan sebelumnya ini upaya pemerintahan di zamannya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf ini udah lebih cepat dilakukan untuk pendetilan ini. Yang selama ini mungkin masih terjadi melakukan hal tidak penting. Sehingga rencana detail tata ruang sendiri baru saya kira mungkin belum nyampe 50. Abainya di mana? Ya artinya kurang perhatian, kurang peduli terhadap bahwa ini penting harus dilakukan supaya berangkat dari pembangunan itu diawali dari semua dilakukan dari rencana detail tata ruang itu. Sehingga pembangunan itu harus didasarkan kepada rencana detail tata ruang supaya tidak tumpang tindih, sehingga tidak terjadi perambahan hutan, sehingga kawasan budidaya ya itu yang bisa kita lakukan. Tapi kawasan hutan itu harus dijaga, mana lindung, mana resapan, mana embung yang harus dipertahankan itu. Sehingga dengan penataan detail tata ruang itu sudah dilakukan, sehingga orang nggak bisa semena-mena untuk memanfaatkan mendaya gunakan tanah tersebut. Sehingga sudah seolah tata ruang sebagai panglima, sebagai polisinya pertama tata ruang. Sehingga ini nggak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan. Itu yang perlu kita tuntaskan tentunya. Tabrakan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah di mana? Ya otomatis kalau belum ada detail tata ruang, tentu ya daerah masih sebebas-bebasnya untuk melakukan itu karena detailnya belum ada, masih sangat makro. Sangat makro dia. Itu betul tabrakan tidak terjadi, tapi hanya persoalan belum ada sinerginya antara pusat dan daerah karena detailnya belum ada. Pusat kan makro nasional, tata ruang nasional, provinsi, kabupaten dan detail. Nah ini mesti diselaraskan. Jangan sampai ada perbedaan dalam pemanfaatannya. Jangan mentang-mentang dia subur, kemudian ini dijadikan tempat perkebunan. Padahal satu sisi pusat menyatakan sebagai lindung. Gitu. Tapi ada kasus Pak. Artinya jangan sampai kan karena itu tadi pemerintah pusat ini kan sebenarnya masalah sinkronisasi aja nih. Ya. Sinkronisasi. Jangan ada nggak temuan ketika pemerintah daerah ini sudah jadi lahan ini Pak nih. Tiba-tiba pusat beda itu tadi seperti Pak Marzuki bilang tadi itu. Ya kalau dibilang terjadi kasus ya ada saja kan kepala daerah yang sempat mengeluarkan izin di dalam kawasan hutan ya terjadi kan aja terjadi tindak pidana kan itu kan yang seharusnya itu sudah menjadi kawasan hutan di situ. Tapi biasanya aparat penegak hukum patokannya yang di pusat atau di daerah? Ya mestinya antara pusat dan daerah itu sama. Kalau sudah selesai semua ini kan ada keselarasan antara nasional, provinsi dan kabupaten dan detailnya kira itu. Okay. Itu enggak artinya butuh berapa lama tuh Pak? Kan tadi pelapihan tata ruang secara. Ya ini harus ada langkah-langkah strategis. Jadi kalau hanya mengandalkan bahwa tanggung jawab detail tata ruang itu adalah pemerintah pusat, ini harus didelegasikan ke tingkat provinsi dan kabupaten. Sehingga ilmu pusat ini, ilmu yang ada di kementerian, di BIK, itu mestinya ini diedukasi mereka. Jadi jangan hanya mereka menerima mentah hasil, tapi bagaimana mengedukasi mereka supaya bisa mereka untuk melakukan pembuatan detail tata ruang wilayahnya masing-masing di bawah arahan dari Kementerian ATR maupun dari BIK dan LAPAN tentunya, dan termasuk Menteri Dalam Negeri. Terus penegakan hukumnya udah bagus Pak sekarang? Yang penegakan hukum ini sudah pasti Pak, sudah ada kan, sudah kita dilakukan oleh pemerintah yang adanya ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang sudah. Sepanjang itu sudah settle, sudah kita lakukan, sepanjang tidak ada penyesuaian, begitu kita superimpuskan antara fakta di lapangan dengan rencana detailnya terjadi perbedaan, tentu ini harus
ditegakkan. Saya kira sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi ya memang yang bisa ditegakkan yang sudah punya ada rambu-rambunya, yang sudah detail kita lakukan bisa kita tegakkan. Kalau kita mau menegakkan tapi sesuatu yang belum kita bikin aturan, yang bisa kita tegakkan. Masih banyak nih kayak gitu. Ya itu tadi baru 50% tadi. Sehingga 50% ini saya katakan ngomong seolah masih ada kebebasan mereka untuk melakukan ini. Karena sifatnya masih makro, karena kalau selesai tata ruang nasional ya. Sambil diminum, Pak. Oke. Terus kalau kan udah bukan sesuatu yang aneh ya, Pak Nur. Kalau urusan lahan begitu kan kadang ada mafia segala macam itu ya. Sebenarnya gimana sih, Pak Nur? Ya, jadi satu sisi bahwa yang terjadi sekarang ini adanya kesalahan, adanya kelemahan dalam pengelolaan sumber daya alam berdampak lah, longsor, banjir di mana-mana. Longsor itu sendiri sebetulnya suatu wilayah yang menjadi resapan, yang tingkat kemiringannya itu memang tidak boleh dihuni, tidak boleh dikebuni untuk sebagai lindung, tapi itu dimanfaatkan sehingga dari pemanfaatan sumber daya alam yang kurang tepat, yang tidak teratur, kita sudah merasakan bencana yang kita rasakan saat ini. Namun di sisi lain bahwa ada kewenangan pemerintah juga dalam rangka tentang pengelolaan sumber daya berkaitan dengan hukumnya. Jadi negara ini saya lihat ada terhadap sumber daya alamnya dia dua panglima, Pak. Dia panglima penggunaan tanah yang kita kenal dengan land use, yang ditindaklanjuti dengan tata ruang dan rencana di tata ruang. Kemudian yang kedua sebagai panglimanya hukum tanah nasional. Jadi hukum tanah nasional itu ya sebagai kewenangan pemerintah pusat, masih kewenangan pusat. Nah, ini juga kita masih sangat prihatin. Kita ketahui bahwa begitu bicara masalah sumber daya alam ini, bahwa semakin hari persoalan-persoalan sengketa dan konflik pertanahan ini bukan semakin mengecil, tambah banyak, Pak. Makin banyak. Banyaknya bermasalah lagi, bukan hanya dalam arti kata angka. Jadi sengketa konflik itu jumlah angka yang meningkat setiap tahun, tetapi kualitasnya pun juga ini sangat bervariatif sekali, sehingga multidimensi konflik ini terjadi. Nah, ini tentu banyak faktor penyebab. Jadi semakin meningkatnya kualitas sengketa pertanahan ini, dan seolah-olah kita melihat bahwa kasus-kasus tanah ini kok pemerintah kewalahan untuk menangani, karena ada aspek mafia di dalamnya. Mafianya, kepolisian sudah dilibatkan untuk menangani, tapi nggak kunjung selesai. Karena apa? Kalau kita lihat kenapa ini sumber persoalan pertanahan terjadi konflik ini, ada dua hal juga dia. Yang pertama memang masih rendahnya tanah-tanah sudah terdaftar, masih rendah, baru mencapai 50%. Masih 50%. Ini kan kecepatan secara Indonesia. Dari 180 juta bidang itu baru 50%. Ini di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini percepatannya luar biasa. Tapi memang ketinggalan kita pun sudah luar biasa. Jadi ketinggalannya sudah sangat luar biasa selama 60 tahun ke belakang. Kemudian 10 tahun, 7 tahun ke depan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kecepatannya lebih tinggi. Tapi kecepatan ini adalah kecepatan yang belum maksimal. Sekalipun sudah cepat, walaupun mungkin 7 tahun yang dihasilkan oleh pemerintah sekarang dalam angka pendaftaran tanah ini mungkin sebanding dengan nilai 60 tahun yang lalu 7 itu deh. Nah, masih ada sekitar 50% lagi yang belum terdaftar. Nah, tentu dengan tanah-tanah yang belum terdaftar ini, karena kita katakan bahwa apabila tanah itu sudah terdaftar, dia sudah ada kepastian hukum, pemiliknya jelas, batasnya jelas, itu ada 50%. Sehingga yang 50% ini yang belum terdaftar inilah kontribusi yang sangat besar menimbulkan sengketa konflik pertanahan. Karena apa? Karena pemiliknya nggak jelas, serobot sana, serobot sini, pendudukan sana, pendudukan sini, pembebasan tanah yang dilakukan oleh para pihak, sehingga itu menjadi masalah. Itu akar masalah. Jadi masih rendahnya tanah-tanah terdaftar sehingga itu. Dan juga tidak menutup kemungkinan hasil pendaftaran kita masa lalu yang menggunakan teknologi sangat sederhana, SDM yang memang sangat
sangat pas-pasan, sehingga produk-produk yang dihasilkan Tempo dulu pun sekarang timbul masalah juga, sehingga itulah terjadinya tumpang tindih. Berarti bisa dikatakan nggak Pak Nur, konflik lahan ini memang dominannya tumpang tindih? Apa ya, ada? Jadi ada dua skemanya, ada dua tipologi. Memang itu terjadi tumpang tindih akibat proses yang lemah masa lalu, karena menggunakan peralatan yang sangat sederhana, belum dipetakan, sehingga dia nggak jelas posisi yang telah dikeluarkan oleh lembaga pertanahan Tempo dulu. Nah, sehingga begitu diterbitkan sekarang seolah-olah itu belum ada. Nah, ternyata terjadi tumpang tindih. Itu satu sisi. Di sisi dan ini juga dimanfaatkan oleh yang memanfaatkan mafia juga. Itu mafianya siapa? Maksudnya dari orang kelompok pemburu rente atau memang ada di bagian dari kekuasaan juga? Mafia memang sudah sangat kompleks. Mafia ini memang susah untuk kita detect ya. Iya. Jadi tapi kan biasanya kan dia bekerja itu nggak di atas permukaan, Pak. Dia main salon di bawah dia. Sangat sulit. Tapi ada makanya timbul karena mereka menggandakan. Jadi ada tanah-tanah yang sudah terbit sertifikat kemudian nggak dikuasai pemiliknya mungkin nggak berada di tempat. Tiba-tiba berganti. Mereka proses di situ. Ini kerja-kerjanya mafia ini. Berarti bisa dikatakan juga dugaan keterlibatan begitu banyak pihak juga ada, Pak ya? Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya keterlibatan oknum juga ada juga. Ya, mafia ada. Tapi ini lambat laun ini harus sudah dituntaskan, harus diselesaikan. Harus ada langkah-langkah yang fundamental. Seperti apa dikatakan oleh Bapak Presiden, saya sangat setuju sekali bahwa. Dan saya melihat di dalam penanganan kasus dan konflik pertanahan ini belum diterjemahkan oleh stakeholder yang sudah diberikan mandat oleh negara, Pak. Ada kata-kata Presiden bahwa persoalan-persoalan sekarang ini yang kita hadapi sekarang ini sangat multidimensi. Sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi ini tidak bisa kita kerjakan secara rutinitas sifatnya. Ya rutinitas seperti biasa-biasa, bekerja seperti biasa. Harus ada lompatan, harus ada langkah strategis, harus ada langkah berani. Dan Presiden di akhir kalimatnya beliau tidak ada beban. Jadi apapun kebijakan, lompatan, kemudian keputusan-keputusan yang radikal yang akan kita tawar kepada Presiden, mestinya Presiden udah memberikan lampu hijau. Bagi mereka, bagi Presiden nggak ada beban. Sehingga mestinya kepada para penegak hukum maupun stakeholder lembaga yang diberikan mandat oleh negara untuk mengelola pertanahan ini harus mempunyai konsep pemikiran yang radikal juga. Iya, radikal nggak selalu negatif ini, Pak ya. Ada radikal positif kan? Positif. Dalam arti kata kebijakannya itu hanya kebijakan kalau sengketa hanya didamaikan, nggak selesai. Kalau sengketa disuruh ke pengadilan, nyatanya juga nggak selesai. Didamaikan mereka damai hari ini, besok mereka konflik lagi. Putusan pengadilan satu langkah pengadilan dia ke pengadilan yang lain. Dia kalah di pengadilan tun, mereka lari ke pengadilan perdata. Perdata dia kalah, dia lari ke pidana. Nah, menghadapi seperti ini bukan persoalan-persoalan yang bersifat rutinitas. Harus ada terobosan, harus ada langkah berani yang fundamental, yang ekstrem untuk supaya ini selesai. Ini harus kita cari kuncinya untuk selesai ini. Kalau ini hanya selesaikan sifat rutinitas, bukannya bertambah kasus. Dan harus kita sadari, pemerintah harus sadar, kita semua harus sadar berapa potensi loss kerugian negara yang terjadi akibat tanah sengketa. Kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, ini yang tidak pernah dikaji oleh pemerintah. Itu estimasi Pak Nur berapa? Ya kita pernah mencoba, saya ada teman salah satu ahli ekonom, kita menghitung 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Waktu itu angka sengketa itu sekitar 6.000-7.000 bidang di seluruh Indonesia. 6 sampai 7.000 bidang. Potensi loss. Maksudnya? Jadi potensi pendapatan hilang yang bagi negara itu hampir 10-15 kali APBN. APBN kita berapa? APBN kita sudah di atas 2.000 triliun. Dari mana potensi itu? Yang ini harus dikaji, Pak. Yang pertama, setiap tanah sengketa, Pak, karena pemiliknya tidak jelas, PBB-nya nggak bisa dikenakan, Pak. Benar. Loh,
Kenapa negara diam? Orang yang jelas bisa kita kasih PBB, orang yang tidak jelas tidak kita kenakan PBB. Lebih baik tanah sengketa aja nggak kena PBB. Kalau sampai berapa kali lipat tadi Pak? 10 sampai 15 APBN kita. Ih, gede itu Pak ya? Itu dari segi aspek pajak. Baru pajak doang. Pajak saja. Belum aspek sosial lain. Terus. Dari aspek ekonomi ada lagi dari sisi penggunaan Pak. Tanah-tanah yang sengketa itu umumnya tidak digunakan. Sama-sama takut. Mau bangun takut, mau masuk takut, mau bangun takut, mau ngebodi takut. Sehingga apa? Idle dia. Soalnya kan orang berhitungnya ini investasi kan Pak. Investasi. Ya. Jadi kita lihat saja sebagai contoh nyata real di depan mata kita di ibu kota Pak. Di Sudirman Tamrin itu berapa puluh hektar yang sengketa. Sementara di sana tata ruang kita sudah boleh 100 lantai. Jadi potensi-potensi yang nggak bisa dibangun, coba kalau 100 lantai, berapa pajak yang bisa diambil oleh negara dari sewa ruang gedung 100 lantai itu? Satu. Betul. Di satu sisi juga dari segi aspek penyerapan tenaga kerja, 100 lantai per 1 hektar itu udah berapa tenaga kerja yang kayak gitu. Nah ini kok negara kayak nggak berdaya menghadapi sengketa dan konflik pertanahan ini. Tanahnya idle, pajaknya nggak bisa dipungut. Negara hadir, Presiden bilang hadir kita. Ini jadi sebenarnya Pak di tataran operasionalisasinya atau memang kalau konsepnya tuh? Kalau saya lihat ini tataran operasionalnya. Orang melihat kan kalau kita akan mencari solusi ya. Solusi itu kita harus tahu persoalan akar masalah. Dari akar masalah itu kita bisa mencari solusi. Nah akar masalah ini nggak diketemukan, belum dikaji, belum pernah melakukan pengkajian berapa kerugian negara yang terjadi. Apa nggak ada satu terobosan kebijakan bentuk regulasi yang membuat keputusan yang menguntungkan pemerintah terhadap tanah sengketa? Ada, bisa kita lakukan, sangat gampang. Saya punya yakin Pak, kalau konsep dasar yang saya akan tawarkan kepada Presiden, 1 tahun sengketa tanah bisa selesai. Apa itu Pak konsep dasarnya? Nah ini kita nggak boleh kita jual dulu nanti ditahu mafia nanti buka lebih cepat dia. Dia udah nangkep duluan hasilnya. Dia antisipasi nanti dia. Harus Pak, jadi harus ada. Jadi nggak bisa sengketa itu dimediasi, disilakan ke pengadilan 20 tahun tanah itu idle. Gimana? Belum bawa negara di sini, bawa pemerintah. Prosesnya kan juga panjang di pengadilan. Kita jangan kalah, kita banyak orang pintar, kita banyak penegak hukum yang kuat, kita banyak jenderal polisi untuk menghadapi mafia ini. Tapi sekali lagi, ayo petakan dari semua aspek sosial. Jadi kalau tanah sengketa itu Pak, perekatan sosial pun menjadi renggang dia. Artinya Pak, kalau itu terjadi di tengah masyarakat, coba terjadi di Lampung dulu Pak. Akibat sengketa terjadi pembunuhan. Iya, dia mesuji loh Pak. Mesuji itu. Udah terjadi beberapa kali itu. Belum yang kecil-kecil loh. Kemudian perkebunan dengan masyarakat terjadi di Medan, apa semua PTPN. Ada pendudukan masyarakat. Apa nggak bisa kita selesaikan itu? Itu informasinya konflik itu Pak. Saya pernah dapat informasi 444 desa. Iya. Tercatat tuh konflik sengketa lahan. Iya. Terakhir aja nih, tanda-tanda PTPN yang sengketa konflik yang diduduki oleh masyarakat, ada pondok pesantren. Kita nggak bisa hanya begitu ada tanah aset PTPN diduduki masyarakat, dibangun pondok pesantren terus dibongkar. Itu bukan penyelesaian seperti pemadam kebakaran, karena harus tahu dicari akar masalahnya supaya ini bisa dengan baik. Pondok pesantren tetap jalan, masyarakat tetap bisa menghuni, bisa berkebun, aset tetap tercatat, aset tetap aman, pendapatan negara bisa tetap masuk. Itu yang kita cari. Kalau sekarang begitu ada pendudukan tanah pemerintah busuk, itu bukan konsep yang bagus. Seperti contohnya waktu zamannya Pak Presiden kita, Gubernur DKI, itu ada suatu langkah terobosan berani yang dilakukan Presiden, dan itu patut kita contoh bagaimana beliau memindahkan masyarakat waktu yang ada yang garap di waduk. Oh,
yang kanal banjir itu Pak? Iya, Oke. di waduk Jakarta pernah. Iya. Itu kan berapa kepala keluarga Iya. dipindahkan di situ kan, yang mereka di bantaran sungai. Itu Iya. mengokupasi Tanah tanah-tanah, timur banjir, ya kan? mengokupasi tanah-tanah pemerintah semua, tapi mereka direlokasi, Ya, diberikan bangun dibuat penampungan. Nah, hal semacam itu yang bisa kita Rumah susun itu, Pak, ya? rumah susun, Nah. kampung yang dikenal dengan kampung deret. Kampung deret. Kan itu presiden yang mencetuskan dan mengide dan mengeksekusi pikiran-pikiran itu. Kalau regulasi Pak? Waduk Pluit. Waduk Waduk Pluit. Pluit itu kan sekian ribu orang dipindah, Iya. waduknya bisa Nggak. kita fungsikan kembali, Nggak ada hiburan lagi Pak? aset bisa kembali kita catat sebagai aset Diminum? pemerintah. Rakyat nggak satu orang pun yang meneteskan air mata. Iya, dia tidak tersakiti Pak ya. Tidak ada tersakiti. benturan. Karena persoalan-persoalannya itu pendekatan-pendekatannya sangat humanis. Mereka ditampung di rumah susun. Nah ini sekarang persoalan sekarang antara rakyat sama rakyat. Kalau pemerintah sama rakyat bisa diatasi, kenapa rakyat sama rakyat, pengusaha dengan rakyat, pemerintah nggak mampu, nggak kelihatan nggak mampu menyelesaikan itu, atau belum mampu. Nah, Regulasi gimana Pak? Apa? Regulasi. Nah di bidang regulasi tentu tadi Pak, harus ada kebijakan terobosan yang radikal tadi. Setelah Maksud saya gini Pak Nur, hari ini kan juga masuk banyak kalangan ya, pengamat atau segala macam menuduh, tanda kutip menuduh gitu kan. Ini kan akhirnya kasus tumpang tindih segala macam itu kan juga sebenarnya dukungan regulasi pemerintah terhadap pihak-pihak yang ya katakanlah pemodal misalnya seperti itu. saya mungkin Pak, saya ini kan lama juga di pemerintahan Pak, 34 tahun, dan saya masih juga aktif juga kan membantu Bapak Wakil Presiden. Kita ini salah satu kelemahan kita, begitu ada masalah yang menjadi sorotan kita adalah regulasi. Kambing hitam itu selalu regulasi. Regulasi itu bagus, udah cukup bagus dulu, tapi dalam penerapannya, pemahamannya itu yang kadang-kadang yang tidak. Kadang-kadang menerjemahkannya sangat kaku. Walaupun itu sebetulnya bisa kita modify untuk menerapkan itu. Yang penting adalah ini, karena kita bicara regulasi untuk kesejahteraan kan, untuk ketertiban. Ya bisa harus fleksibel, jangan terlalu kaku saya kira. Karena kita selalu begitu ada masalah yang menjadi kambing hitam karena regulasi. Kalau saya katakan regulasi berkaitan dengan pertanahan, regulasi berkaitan tata ruang, ini sudah cukup sangat memadai. Tapi bagaimana personal para pejabat, para ASN yang pemangku kepentingan ini, yang diberikan mandat oleh negara ini harus bekerja lebih optimal. Jangan rutinitas, kata Bapak Presiden itu. Lakukan lompatan-lompatan, lonjak-lonjakan. Suasana pandemik jangan dijadikan suatu alasan untuk merosotnya suatu kinerja. Justru menjadi tantangan. Kita akan tadinya demam IT, kita menjadi melek IT semua kan, ini ada positifnya semua kan. Malah saya lihat dengan adanya pandemik ini kita bisa bekerja melalui itu dari rumah, online, pakai Vicom. Ini lebih efektif, pesertaannya lebih banyak dan lebih ekonomis sebetulnya. Kita rapat bisa dalam hitungan jam, sudah bisa kita kumpulkan sekian ratus orang untuk kita suarakan bersama-sama. Bukan soal ini Pak, sosialisasi, bukan. Ya itu bagian daripada regulasi. Kita regulasikan sebelum. Jadi regulasi itu bukan untuk pemerintah, untuk rakyat juga ya kan, dikasih tahu juga. Jadi pemerintahnya menjalankan, tapi rakyat nggak paham, rakyat seolah-olah bilang ini hukuman. Ini seolah-olah ini penindasan kepada rakyat. Padahal ini untuk perlindungan kepada mereka juga. Gitu. Ke depan kayak apa Pak? Soal lahan ini. Ya kalau saya yang ke depan ini, kalau kita mau selesaikan secara tuntas tadi, para pemangku kepentingan yang mendapat mandat negara untuk menyelesaikan masalah pertanahan, tata ruang dan sumber daya alam ini harus lebih aktif lagi, harus lebih in charge lagi, harus tahu persoalannya, harus tahu akar masalahnya, supaya apa? Supaya bisa memberikan solusi. Kasihan juga masalah sengketa pertanahan harus sampai kepada presiden, Pak. Gimana membantu dia? Bisa gitu ya? Padahal kan dia leader, Pak, konseptor, pengagas gitu.
Mesti presiden hanya mendapat laporan itu sudah selesai. Bukan diberikan suatu masalah untuk beliau selesaikan. Ini kebalik-balik kita ini sudah. Jadi presiden sudah kerjain sendiri, Pak. Tuh, kalau kita bicara sumber daya alam, Pak, ini levelnya menteri, Pak, yang memimpinnya itu, Pak. Iya, ada menteri kehutanan, ya, ada menteri ATR BPN, ada menteri pertanian. SDM. Apa kurang pembantu-pembantu itu? Mereka pembantu presiden. Harus lebih pintar bila perlu dari presiden, supaya presiden lebih gampang untuk mencari langkah-langkah pekerjaan yang lain kalau itu sudah beres. Pas pertama sudah beres, mungkin bisa pikir lain dari rakyat kan. Kalau hanya 10 tahun hanya tugas presiden bersama menteri yang menyelesaikan sengketa pertanahan, ya apa artinya sumber daya alam ini? Katanya untuk kemakmuran dan untuk kesejahteraan rakyat. Itu. Iya, apalagi kan. Tapi memang Pak, kalau agenda kedepannya memang, ya kalau soal mafia sih pasti agak. Iya. Harus dalam, Pak. Ya banyak, Pak, sebetulnya filosofi yang juga harus dipahami oleh penyelenggara pemerintah ini kan. Memang Bung Karno ingin merdeka untuk berjuang pada penjajahan itu kan. Karena ada ketidakadilan di antara juga dalam pengelolaan sumber daya alam kan. Mereka mau lepas itu. Nah setelah ini direbut, kok ini jadi masalah? Mesti menjadi kesejahteraan kan itu kan. Kok kita katakan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung untuk kesejahteraan dan kita kaitkan untuk kesejahteraan, Pak. Berapa banyak kemiskinan yang masih terjadi? Katanya bumi dan air untuk kesejahteraan itu. Karena sebagai modal dasar utama itu tanah itu. Tanah rakyat harus punya tanah itu. Belum lagi kita bicara masalah ketimpangan. Ada konsentrasi penguasaan aset terjadi. Tapi gimana ceritanya itu, Pak Nur? Kok tiba-tiba presiden bisa dapat langsung laporan kayak gitu? Sementara itu sudah lewat jajaran di bawahnya atau belum sih? Kok tiba-tiba kata Pak Nur tadi kan, kok setelah ya itu presiden kan banyak telinga banyak mata. Jadi kalau ada sumbatan, kalau ada rakyat itu merasa tersumbat, bocor dia. Mestinya nggak disumbat, ini supaya mengalir dia. Jadi presiden dapat dari mana dari KPA, dari konsorsium pembangunan agraria, teman-teman dari LSM, dari pegiat agraria, mereka tahu itu diajak, mereka pintar-pintar semua, diajak, jangan ada jarak, jadikan bagian mereka pegiat-pegiat itu bagian daripada kerja kita, diajak mereka. Itu dilakukan. Pertanyaan terakhir, Pak. Tapi ini agak sedikit keluar, Pak ya. Artinya Bapak optimis nggak sih soal mafia ini bisa clear gitu? Kalau saya optimis. Optimis. Kita di samping kita harus menuntaskan yang sudah terjadi, ini kan ada sekitar 6-7 ribu kasus. Kita petakan siapa dia, para pihak itu, objeknya kan sengketa itu sangat jelas, Pak. Objeknya jelas, nggak lari kemana-mana. Siapa yang berkepentingan di sana bisa kita lihat, kita data, kita inventarisasi, baru kita lakukan tipologinya. Oh ini kasusnya bisa kita selesaikan dengan tipologi apa gitu. Jadi intinya adalah harus kita lakukan pendalaman akar masalah. Okay. Mungkin kita terbatas untuk memotret, kacamata kita cuma terbatas. Kita ajak LSM, kita ajak pegiat-pegiat aja apa masalahnya. Karena mereka itu berkecimpung hari-hari mereka dengan tantangan pertanahan, mereka lebih tahu. Nah, kita tidak hanya kayak pemadam kebakaran, sengketa kita selesaikan, upaya pencegahan yang harus kita lakukan juga. Pencegahan ini dalam kaitan tentang tanah dan manusia. Nah, bagi pemilik tanah, bagaimana kita memperketat mereka untuk didaya gunakan? Ini kan tanah sengketa, tanah yang tidak punya tanah tapi ditinggal. Iya, jadi akhirnya nggak produktif. Iya. Dia punya uang banyak, beli tanah di sana sini, begitu sengketa, dia minta serahkan kepada pemerintah untuk menyelesaikannya. Ya dia harus jaganya, maka dia harus penalti kalau apabila dia tidak menempatkan tanah itu. Jadi upaya pencegahan pun saya belum melihat, Pak. Konsep pencegahan yang dilakukan oleh siapa nih, Pak? Ya terutama yang mendapat mandat oleh negara untuk mengelola pertanahan dan sumber daya alam ini, Pak. Apa bentuk pencegahannya? Berapa banyak 1 tahun bisa pencegahan itu bisa terjadi terus sengketa?
Ya, jangan presiden ditanya itu. Bagaimana pencegahan yang sudah dilakukan? Kalau hanya nyelesain kasus, setiap kasus terjadi capek kita, Pak. Nggak ada selesainya. Proses pengadilannya aja udah bisa bertahun-tahun kan. Padahal kita dulu mimpi, Pak. Mimpi dulu kita. Bahwa kita dulu pertama masalah sengketa pertanahan itu ditangani setelah level eselon 3, Pak. Hanya ke Subdit, Pak. Sekarang sudah selevel eselon 1, ada dirjennya. Itu satgasnya masih ada nggak sih Pak sebenarnya? Satgas mafia tanah itu masih ada nggak sih Pak? Ya kalau yang saya katakan, itu kan ramai dulu ya. Mestinya tanya Pak, hasil satgas itu apa kan gitu. Iya. Nanti kalau Pak Pandu bilang ada, hasilnya apa? Masih ada pertanyaan lagi kan? Saya dua pertanyaan tidak bisa dijawab. Apakah masih ada, hasilnya apa? Jadi memang blank Pak, blank ya. Satgas kan kemarin sempat dibentuk mafia tanah ya. Blank Pak. Ada sih yang diselesaikan, pasti ada. Tapi kayaknya belum. Tapi antara jumlah yang diselesaikan dengan jumlah lompatan yang betul lebih masih jauh dari ekspektasi. Berarti kan makin menarik, kasus itu semakin itu makin meningkat kan, kualitas, kuantitas, potensi semakin rugi kan ini kan. Nah, jadi harapan kita tentu kepada pemangku kepentingan yang mendapat mandat oleh negara di pundaknya untuk mengelola sumber daya alam ini, ayo tanggung jawab itu. Itu yang satu lagi Pak, yang 50% itu ditargetin selesai kapan Pak? Kalau konsepnya presiden kan tahun 2025. Tapi bagaimana dengan kondisi COVID ini kan? Ini sudah harus segera melakukan evaluasi kan. Apakah masih bisa kita katakan sampai 2025? Ini harus segera bergerak juga. Bagaimana terobosan dengan percepatan pendaftaran tanah yang bisa kita lakukan sampai 5 juta, 7 juta, 9 juta, 10 juta dalam kondisi normal. Nah, dengan kondisi tidak normal ini bisa kita lihat kan berapa? Mungkin 50%. Artinya 50% berarti kan kita akan bergeser. Atau ada langkah strategi lain untuk supaya bisa kita atasi, perbanyak tenaganya, apakah perbanyak peralatannya supaya yang tadinya tetap bisa 100%. Kan begitu. Nah, itu adalah upaya-upaya kita untuk melihat. Jadi jangan sampai akhir tahun wah tercapainya 50%. Tapi sebelum terjadi capaian akhir tahun 50%, nanti kita tahu bagaimana langkah strategis, nanti dia punya langkah untuk ke depannya. Artinya saya bisa narik sedikit poin Pak. Artinya memang di tingkatan operasional sebenarnya Pak ya. Iya. Tingkatan operasional ya. Sebenarnya dari satu gagasan ini sudah relatif seperti Pak bilang tadi, regulasi sebenarnya udah bagus. Cuma kadang penafsiran di tingkat operasionalisasinya itu ya. Ya sebetulnya kan di lembaga ATR BPN lah yang mandat rakyat itu ditumpahkan kepada kementerian itu kan. Saya adalah bagian dari sana Pak. Hampir 34 tahun saya di sana. Tetapi saya tidak di bagian itu. Saya lebih banyak kepada aset-aset pemerintah, pengamanan aset pemerintah, aset kereta api, PTPN, pengadaan tanah di jalan tol. Itu saya rasakan ada progres yang bagus. Percepatan itu bagaimana jalan tol sepanjang sejarah itu mungkin pengadaan tanah jalan tol itu di Republik ini belum pernah bisa selesai untuk yang satu sesi 7 km itu bisa selesai dalam waktu 1 tahun pembahasan tanah. Biasanya 14 tahun. 1 tahun Pak. Hanya di zaman Pak Jokowi lah bisa selesai dalam 7 km itu 1 tahun. Tapi bahkan 21 km ada yang diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Kalau dulu enggak, kalau ada coba Cipularang tuh berapa tahun sampai 20 tahun coba. Iya betul. Oh itu ruwet pokoknya itu ada. Harus kita kasihkan kepada ahli-ahlinya yang betul-betul mampu dan mau bekerja ke lapangan, terjun langsung ketemu sama rakyat, apa maumu. Jangan kita memaksakan regulasi, begini aturannya, kamu harus serahkan tanah kamu, harus bayar ganti rugi. Harus dilakukan, kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat. Saya minta waktu saya di Direktur Pengadaan Tanah, sempat juga sebagai PLT Dirjen Pengadaan Tanah, saya minta mereka turun ketemu, libatkan tokoh-tokoh, ada tokoh-tokoh masyarakat, karena kalau yang bicara masalah tokoh adat di sana, tokoh masyarakat sana, rakyat akan mudah dia. Artinya pendekatan itu sosial itu. Jadi kita hanya kita hanya pendekatan regulasi. Regulasi kan untuk kesejahteraan, untuk keadilan bagi mereka kan. Kalau tanpa itu bisa kita lakukan sepanjang
kita sejalan dengan aturan yang kita miliki. Kita uang keluar tanah dapat kan, tidak harus dengan aturan yang secara tegas kepada mereka. Ya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan musyawarah bisa dilakukan, saya kira itu lebih bagus. Yang aset tadi Pak, Bapak singgung aset negara itu ya. Itu jadi banyak yang terbengkalai atau gimana? Ya, jadi lucu dulu Pak. Jadi yang bikin sertifikat itu adalah BPN. Tugasnya BPN. Oke. Nah, begitu saya menjadi Kepala Biro Perencanaan, saya lihat, saya buka, petakan ini. Jadi sertifikat dikerjakan oleh BPN, tapi uangnya ada di kementerian lembaga, Pak. Nempel di kementerian punya uang. Jadi antara yang pegang uang dengan yang bekerja ini kan susah untuk ketemu dia. Seremonialnya banyak banget. Seremonial formalistik. Formalistiknya banyak banget. Jadi setengah tahun itu waktunya hanya untuk koordinasi antara yang pegang uang dengan yang pelaksana. Harusnya megang uang. Nah, sehingga begitu saya punya kesempatan untuk menjadi Kepala Biro Perencanaan yang menentukan membahas anggaran, saya yakinkan Bappenas, uangnya satu atap di BPN saja. Saya yakinkan DPR, Komisi 2. Saya yakinkan Menteri Keuangan. Akhirnya sampai hari ini uang itu ada di BPN. Nah, dari sini kita sebar di kabupaten-kabupaten, Pak. Sehingga orang punya aset itu tinggal datang ke BPN, dia punya aset ini. Dia nggak urus uang lagi, Pak. Dia nggak boleh sana lagi, ke sana lagi. Intinya kan sama, uang itu keluar tapi hasilnya ada kan. Tidak untuk mereka kan. Mereka nanti untuk rapat mereka, untuk rapat kerja mereka, untuk koordinasi mereka. Padahal yang mengerjakan di sini. Nah, hal semacam ini yang sangat sederhana, ya harus kita lihat, kita amati. Oh, ini kurang tepat. Sehingga sejak itulah satu atap anggaran itu dari ATR BPN. Dan kecepatan mulai kita target, Pak. Yang selama ini tidak ada target, kita kayak nunggu saja. Mereka ada uang, kita bekerja, datang 10, kita datang 10. Ini enggak, kita targetkan berapa? Tahun ini 5.000, tahun depan 10.000, 20.000. Jadi ada target. Jadi hal-hal itu textbooknya enggak ada. Tapi ini kan bisa kreativitas kita. Sepanjang anggaran itu tidak kita selewengkan. Ada satuan yang keluar. Satuan demo 300.000, satuan saya 300.000 sama kan? Iya. Waktunya sertifikat. Dan sampai sekarang masih berjalan kebijakan itu. Termasuk percepatan sertifikat yang dilakukan Bapak Presiden. Sebelum saya sekjen cuma 500.000 per tahun. Sekarang? Begitu saya masuk sekjen pertama sudah 5 juta, Pak. Ini harusnya ada penambahan kan, Pak? Sekarang sudah posisi 10 juta. 10 juta. Saya masuk sebagai sekjen yang 500.000 satu tahun. Ngapain itu? Harus selesai 120 tahun dengan target seperti itu. Sehingga saya coba nekat, saya lakukan 5 juta. Karena kita sudah pengalaman lapangan ya. Iya. Ternyata mampu 5 juta kok. Berarti political will lagi, Pak. Itu tadi, Pak. Kemauan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi ini, Pak. Menjandang jabatan, tapi nggak paham. Aduh, bisa jadi shock kultur dia, Pak. Dia kan dikaget dia memegang kekuasaan kan. Iya. Oke, terima kasih Pak. Baik. Pak Nur atas waktunya. Ini bermanfaat sekali. Akhirnya kita banyak dapat informasi dari Pak Nur. Sehat selalu Pak Nur. Aktivitasnya lancar. Baik, teman-teman, itu tadi bincang-bincang santai dengan Pak M. Nur. Beliau adalah tenaga ahli, tim ahli Wapres. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.